Nih Bu Jum, lihat baik-baik ya, udah centang hijau besar. Berhasil dikirim Rp50.000 ke rekening kantin Bu Jum. Pas kan Bu? Bentar ya nak, tolong tahan dulu layarnya sebentar. Ibu mau minta tolong cek notifikasinya dulu. Aduh Bu Jum, udah pasti masuk kok. Masa teknologi cepat kayak gini bohong? Tenang aja, aku gak bakal tipu-tipu Bu Jum kok. Yaudah, aku bawa makanannya ke meja sebelah ya. Tunggu dulu Feli, jangan pindah dulu. Boleh Bapak lihat bukti pembayaran? Serius banget sih dari tadi, Vel. Sampai dahi kamu berkerut-kerut begitu. Lagi fokus edit foto buat bahan postingan di Instagram ya? Aduh Tika. Masa level kreatif seorang Feli cuma sebatas edit foto OOTD sih? Dangkal banget pemikiran kamu. Lihat baik-baik dong, ini apa? Loh, ini kan tampilan struk bukti transfer aplikasi pembayaran Kris. Kok nominal uangnya bisa kamu bawa sendiri begitu? Terus nama toko, tanggal, sama jamnya juga kamu pas-pasin sama hari ini. Pinter, 100 buat kamu. Jadi begini mekanismenya Tika sayang. Tiap kali aku mau jajan di kantin, aku tinggal ganti angka nominalnya sesuai total harga makanan yang aku ambil. Mau 5.000, 10.000, sampai 50.000 tinggal ketik ulang. Habis itu jamnya disesuaikan sama menit sekarang. Tinggal pasang tampilan centang hijau, transaksi berhasil, dan tara, beres kan? Kamu benar-benar nekat ya, Vel. Itu namanya memasukkan bukti pembayaran. Mau dikemas pakai bahasa halus apapun, tindakan kamu ini sama aja kayak nyuri makanan, tau nggak? Ih, kok bahasanya kasar banget sih? Nyuri dari mananya? Beda jauh dong. Kalau nyuri itu kan ambil barang terus kabur sembunyi-sembunyi tanpa izin. Nah, kalau aku kan tetap ada interaksi, tetap pamerin layar HP ke pedagangnya, kayak orang bayar normal. Cuma ya emang alur uangnya aja yang nggak sampai ke rekening mereka. Lagian kamu tahu sendiri kan, kantin sekolah kita itu kalau jam istirahat ramenya kayak pasar kaget. Ya terus kenapa kalau rame? Ya jelas, mana sempat para pedagang yang udah sepuh itu ngecek notifikasi masuk atau mutasi rekening satu persatu di HP mereka. Mereka cuma lihat kelihatan layar hijau terus bilang, "Iya nak, makasih." Ini tuh bukan kejahatan Tika, ini namanya memanfaatkan peluang di tengah kesibukan orang lain. Cerdik. Cerdik dari mananya sih, Vel? Itu tetap aja perbuatan curang yang merugikan orang. Kalau para pedagang itu tekor dan rugi gimana? Kasihan tahu, Bu Jum sama Pak Joko itu jualan dari subuh demi nyari rezeki halal. Alah, kamu mah selalu terlalu drama dan berlebihan. Cuma jajanan sepiring bakso sama segelas es teh gak bakal bikin usaha mereka langsung bangkrut detik itu juga kali. Anggap aja itu potongan diskon atau amal buat muridnya yang manis ini. Tapi kalau kamu lakuin itu setiap hari, ruginya numpuk, Vel. Dosa kamu juga numpuk. Kamu gak tahu apa kalau nanti perbuatan kamu terbongkar terus dipanggil ke ruang guru? Selama kamu gak bocor dan ikut campur, gak bakal ada yang tahu. Lagian aplikasi di HP aku ini rapi banget editannya. Gak akan ada yang sadar kalau cuma dilirik sekilas. Udah denger tuh, bel istirahat udah bunyi. Ayo ke kantin, karena hari ini mood aku lagi baik banget. Kamu mau jajan apa aja, aku traktir deh. Tenang, gratis, tis. Aduh Vel, aku bener-bener takut perbuatan kamu ini bakal berbuntut panjang. Feli, main serobot aja kamu. Kita kan udah antri dari tadi pas bel bunyi. Duh, Arif, santai dong. Aku kan cuma mau bayar bentar, nggak nyampe semenit kok. Nggak usah emosi gitu, nanti cepet tua loh. Dasar, selalu aja cari alasan. Bu Jum, permisi Bu Jum yang paling ramah. Mau bayar nih. Iya nah Feli, bentar ya, rame banget ini. Mbak Siti, tolong ambil mangkok bersih lagi di belakang. Ini Bu Jum, aduh es tehnya juga tinggal sedikit. Saya racik lagi ya Bu. Iya Mbak Siti, sekalian es batunya ya. Maaf ya Nafeli, total jajananmu berapa tadi? Bakso komplit pakai tetelan 1, tahu goreng 2, sama es teh manis kayak aku 1. Totalnya jadi Rp20.000 ya Bu Jum. Oh iya pas, 20.000. Mau pakai uang tunai atau tunjukin uang pas nak? Pakai kris aja dong Bu Jum, biar modern dan praktis. Lagian kesian Bu Jum kalau harus ribet nyari uang kembalian 5 ribuan. Aduh, makasih banyak ya nak. Kodenya ada di stiker yang ditempel di tiang sebelah situ ya. Udah nih Bu Jum, nih lihat baik-baik. Udah centang hijau besar kan? Berhasil dikirim Rp20.000 ke rekening kantin Bu Jum.
Oh iya, udah pas ya nak, kelihatan hijau-hijau gitu. Makasih banyak ya. Maaf ibu nggak sempat pegang HP buat cek notifikasi. Tangan ibu penuh minyak sama kuah ini. Wah, enak ya Bu Jum sekarang. Anak-anak bayarnya pakai HP, nggak perlu repot pegang uang kembalian. Iya dong Mbak Siti, zaman udah canggih, pasti langsung masuk detik itu juga. Santai aja Bu Jum, aku makan dulu ya di meja ujung. Bu Jum, ini saya bayar bakso pakai uang pas 10.000 ya. Mau saya masukin ke kotak uang langsung? Iya Arif, masukin ke kotak aja ya nak. Makasih ya anak jujur. Feli, kamu bisa tega banget sama Bu Jum dan Mbak Siti. Tuh, sampai sibuk banget, gak sempet napas melayani orang, malah kamu bohongin dengan tenangnya. Justru di situ kuncinya Tika, karena mereka lagi riuh dan sibuk banget. Trik kris palsuku berhasil 100% tanpa dicurigai. Udah ah, yuk cari meja kosong. Bakso gratis yang didapat pakai otak itu rasanya 10 kali lipat lebih enak. Suatu saat kamu pasti bakal nyesel, Vel, beneran deh. Gila, enak banget bakso Bu Jum hari ini. Mana kuahnya segar, pentolnya kenyal. Bener-bener nikmat ya ada Tara, apalagi didapat dengan modal 0 rupiah. Vel, jujur ya, aku dari tadi makan jadi gak enak hati, tau nggak? Bayang-bayang muka Bu Jum yang kelelahan itu masih muter-muter di kepala aku. Aduh, Tika, kamu itu hidup di zaman modern tapi kepalanya masih ribet sendiri. Coba pikir pakai logika deh. Kita ini pelajar, uang saku pas-pasan. Kalau ada cara cerdas buat menghemat uang saku, ya dimanfaatin dong. Tapi cerdas sama licik itu beda tipis, Val. Kamu mikir gak sih Bu Jum itu jualan dari subuh, belanjanya pakai uang pribadi, masak sendiri, terus kamu enak-enakan makan tanpa bayar. Kalau modal beliau nggak balik gimana? Alah, Bu Jum itu udah jualan berpuluh-puluh tahun di sekolah kita. Untungnya pasti udah numpuk, mungkin bisa buat beli rumah 2 lantai. Masa cuma gara-gara 20.000 rupiah dari aku langsung bikin beliau bangkrut? Kamu tuh terlalu berlebihan. Sedikit-sedikit kalau tiap hari kan jadi banyak, Feli. Kamu nggak takut apa kalau nanti perbuatan kamu ini ketahuan atau malah bawa apes? Kuncinya cuma satu, tenang dan rapi. Selama aku main rapi, nggak bakal ada yang tahu. Udah ah, mending kamu habisin makanan kamu daripada pusing mikirin uang orang lain. Pak Joko, jujur aku bingung banget sama pembukaan minggu ini. Perasaan tiap jam istirahat mangkok bakso selalu ludes, stok tahu goreng habis, tapi pas aku hitung uang di dompet kok malah tekor ya. Sama persis Bu Jum, saya juga dari kemarin ngalamin hal yang sama. Dagangan es jeruk sama es teh saya habis, tapi uang kas yang terkumpul sedikit banget. Saya pikir apa mungkin masuknya ke rekening Kris ya? Nah, itu dia masalahnya. Pas aku minta tolong anakku buat cek mutasi rekening malam tadi, uang yang masuk lewat kris cuma sedikit banget, Pak. Padahal anak-anak sekolah kalau bayar pada nunjukin layar HP, katanya udah sukses transfer. Aduh, apa ada yang pakai bukti pembayaran palsu ya Bu? Kalau begini terus, modal saya buat beli gula sama jeruk besok terpaksa ngutang dulu di warung. Saya nggak sanggup kalau modalnya kegerus terus. Sama Pak, saya juga terpaksa mau ngurangin porsi bakso mulai besok. Kasihan anak-anak sih, tapi mau gimana lagi, modal saya udah tipis banget. Kasihan juga sih dengar Bu Jum sama Pak Joko curhat sampai mau ngurangin porsi dagangan. Tapi ya mau gimana lagi, siapa suruh mereka kurang teliti. Zaman sekarang itu makin canggih. Kalau punya usaha tapi nggak paham teknologi dan nggak rajin ngecek notifikasi di HP, ya siap-siap aja dimanfaatin sama orang cerdik kayak aku. Lagian salah mereka sendiri kan, percaya gitu aja sama layar HP orang. Lagi pula, selama nama aku nggak pernah kesebut, artinya aku aman-aman aja. Besok-besok aku coba pakai trik ini di kantin Pak Joko ah. Lumayan, es jeruk gratis di cuaca panas begini, pasti makin segar. Hai Feli. Hah, Mbak Koko, kamu ngapain di sekolah? Kok bisa masuk? Ya bisa lah, aku kan lagi jadi penyiar, jadi gampang buat aku masuk ke sekolah ini. Ngomong-ngomong, ruang guru mana? Aku mau ngasih ini ke guru-guru nih.
Nggak tahu, cari aja sendiri. Dia dasar anak sombong, padahal tadinya mau aku kasih gratis. Sekalian ngasih tahu gimana cara belinya basreng dan keripik kaca ini. Emang cara belinya gimana, Mbak? Kamu tinggal tap gambar layar ini aja, cobain deh, udah ada keranjang kuningnya. Pak Joko, tolong duluin aku dong es jeruknya 3 plastik ya. Aus banget nih habis lari-lari. Noveli, antri dulu sebentar ya. Kasihan teman-teman yang lain udah nunggu dari tadi. Aduh Pak, aku ada tugas kelompok nih di kelas, harus buru-buru. 3 es jeruk ya Pak, langsung bungkus aja. Ya udah, ini nak, totalnya jadi 15.000 ya. Bentar ya nak, Pak Joko mau ambil HP dulu buat dipastikan. Gak usah repot-repot ambil HP Pak. Nih lihat, udah tak scan. Centang hijau kan, berhasil dikirim 15.000 ke es segar Pak Joko. Pas ya Pak? Oh udah centang hijau ya nak, soalnya HP Pak Joko agak lemot, notifikasinya sering terlambat. Udah masuk itu Pak, tenang aja. Teknologi sekarang kan serba cepet. Aku balik ke kelas dulu ya Pak, makasih esnya. Kok belum ada bunyi notifikasi masuk juga ya? Ya Allah, moga-moga memang cuma jaringannya yang lambat. Fel, tunggu dulu, jangan langsung pulang. Aku perlu bicara penting sama kamu. Aduh Tika, ini tuh udah sore, waktunya pulang. Kamu mau ngomongin apaan lagi sih? Nggak capek apa dari pagi cemburu terus? Aku serius Feli, kamu tadi lihat muka Pak Joko pas kamu ninggalin begitu aja setelah beli es jeruk. Kenapa juga aku harus merhatiin dia? Beliau pegang HP-nya sambil matanya berkaca-kaca Fel. Beliau tuh mikir HP-nya yang rusak, padahal kamu yang bohongin. Elah Tika, kamu itu sensitif banget jadi orang. Pak Joko kelilipan kali, atau kecapean karena cuaca lagi panas banget. Nggak usah drama deh. Aku nggak drama Feli, Pak Joko itu orang tua yang nyari nafkah halal buat keluarganya. Kamu tega banget manfaatin kelemahan beliau yang nggak paham teknologi. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Sampai Pak Joko sama Bu Jem beneran nggak jualan lagi? Tika, denger ya. Aku nggak pernah memaksa mereka buat percaya gitu aja sama aku. Mereka sendiri yang malas dan nggak mau ngecek transaksi di HP mereka. Aku cuma pintar manfaatin celah. Kamu harusnya kagum sama akal cerdik aku, bukannya malah so suci begini. Cerdik itu kalau nggak merugikan orang lain, Feli. Ini tuh namanya kejahatan kecil yang dibiasakan. Ingat ya, perbuatan buruk kayak gini pasti ada balasannya. Nanti kalau kamu kena batu dari perbuatan kamu sendiri, jangan nyesel. Basi, Tika, nggak usah ceramah aku soal paling bener deh. Udah mending kamu urusin hidup kamu sendiri. Aku mau pulang, minggir. Selamat pagi Bu Jum, Pak Joko, silakan duduk dulu. Ada masalah penting apa sampai minta ketemu saya sepagi ini? Begini Pak Anwar, maaf kami mengganggu waktunya. Kami berdua sebenarnya bingung dan sungkan mau cerita, tapi kalau didiamkan terus usaha kami di kantin bisa gulung tikar. Masalah apa Bu Jum? Apakah ada keluhan soal fasilitas kantin atau ada hal lain? Bukan fasilitas Pak Anwar, ini soal pembayaran dari anak-anak. Udah seminggu lebih keuangan dagangan kami takar parah, barang habis tapi uang hasil penjualan gak ada. Setiap kali ditanya, anak-anak selalu nunjukin layar HP, bilang udah bayar pakai kris. Iya Pak, pas kami cek ke bank atau minta tolong anak kami cek aplikasi, ternyata uangnya nggak pernah masuk sama sekali. Ternyata ada siswa yang pakai bukti transfer kris palsu Pak Anwar. Dipamerkan sebentar ke mata kami yang sudah tua ini. Terus mereka langsung kabur bawa makanan. Apa? Ada siswa yang berani memasukkan bukti pembayaran kris di sekolah ini? Ini bukan cuma masalah pelanggaran tata tertib, ini sudah masuk tindakan penipuan dan pencurian. Kami kasihan sama anak-anak sebenarnya Pak, tapi modal kami modal kecil. Kalau begini terus, kami nggak bisa belanja bahan makanan buat besok-besok.
Tenang Bu Jum, Pak Joko, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu aja. Sekolah tidak melahirkan murid-murid penipu. Siang ini pas jam istirahat, saya yang akan turun langsung memantau area kantin dan memeriksa setiap transaksi pembayaran secara ketat. Siapapun pelakunya pasti akan saya tindak tegas. Akhirnya bel istirahat bengi juga. Perut aku udah keroncongan dari tadi pas pelajaran matematika. Hari ini mau borong makanan paling mahal di kantin. Vel, kamu nggak dengar gosip yang beredar dari tadi pagi ya? Katanya guru-guru udah mulai dapat laporan soal pembayaran kris bermasalah di kantin. Gosip mah gosip aja, Tika. Palingin juga cuma gertakan sambal biar anak-anak takut. Lagian, siapa coba yang mau buktiin kalau itu perbuatan aku? Gambar yang tak edit itu halus banget, nggak bakal ketahuan. Tapi perasaan aku benar-benar gak enak, Feli. Tadi pagi aku lihat Pak Anwar jalan ke arah ruang guru bareng Bu Jum sama Pak Joko. Mukanya Pak Anwar serius banget. Tolong deh hari ini kamu bayar pakai uang tunai aja ya. Aduh, Tika sayang, kenapa sih kamu penakut banget? Mumpung trik kris palsu aku ini makin sempurna dan belum ada yang melarang secara langsung, ya harus dimanfaatin sebanyak-banyaknya dong. Makan gratis itu nikmatnya beda, tahu nggak? Aku bukan penakut, Vel. Aku cuma nggak mau kamu kena masalah besar. Kamu inget nggak kata orang tua? Sepandai-pandainya menyimpan bangke, pasti bakal tercium juga. Kamu jangan kelewat batas. Halah, petua kuno lagi. Udah deh, mending kamu diam aja. Kalau kamu takut kena getahnya, kamu duduk jauh-jauh dari aku pasti nanti. Lihat aja, aku bakal berhasil lagi kayak biasanya. Bu Jum, saya mau pesan bakso spesial 1, somai komplit 1 piring sama es teh manis 2 ya, bungkus atau makan di sini? Makan di sini aja deh. Naveli, banyak banget belinya hari ini. Totalnya jadi Rp50.000 ya, nak. Siap Bu Jum, tenang aja, aku bayar pakai kris biar praktis dan cepat, nggak usah repot-repot cari uang kembalian. Nih Bu Jum, lihat baik-baik ya, udah centang hijau besar. Berhasil dikirim Rp50.000 ke rekening kantin Bu Jum. Pas kan Bu? Bentar ya, nak. Tolong tahan dulu layarnya sebentar. Ibu mau minta tolong ngecek notifikasinya dulu. Aduh, Bu Jum, udah pasti masuk kok. Masa teknologi cepat kayak gini bohong? Tenang aja, aku nggak bakal tipu-tipu Bu Jum kok. Ya udah, aku bawa makanannya ke meja sebelah ya. Tunggu dulu Feli, jangan pindah dulu. Boleh Bapak lihat bukti pembayaran di layar HP kamu? Pak Anwar, ini Pak, udah sukses kok, ada centang hijaunya. Mau dibantu lihat? Bip, bip, bip. Transaksi palsu terdeteksi, transaksi palsu terdeteksi. Suara apa itu? Kenapa semua pemindah di kantin berbunyi berbarengan? Apaan ini? Layar HP aku kok mengunci sendiri, lampu kilatnya nyala terang banget. Arahin lampu ini menjauh. Panas, tangan aku panas banget kayak kebakar. Feli, ya Tuhan Feli, muka dan tangan kamu kenapa berubah jadi pola kotak-kotak hitam putih? Lihat itu, tangannya mendadak keras kayak batu. Tolongin aku. Tubuh aku kaku kayak nggak bisa digerakin jari-jari aku. Bu Jum, Pak Anwar, ampuni aku. Aku ngaku aku yang malesin Kris. Tolong hilangin pola ini. Beli, tahan Beli. Ya Allah, Naveli, kenapa bisa jadi begini? Ajab, Feli berubah jadi papan Kris. Tolong, penyesalan. Coba aku scan pakai aplikasi. Aneh, nggak keluar menu pembayaran transfer atau nama rekening. Terus, apa yang muncul di layar HP kamu? Nggak bakal muncul nominal uang di layar HP siapapun yang memindai papan ini. Cuma bakal ada pesan ini. Kejujuran tidak bisa dipalsukan. Rezeki yang diperoleh dengan tipu daya akan berakhir dengan penyesalan.
Anak-anak sekalian, lihatlah papan ini baik-baik. Kejadian yang menimpa Feli adalah peringatan keras bagi kita semua. Jangan pernah sekali-kali berpikir untuk memanfaatkan kejanggihan teknologi demi memperdaya dan merugikan orang lain. Kasihan Feli. Sebenarnya kalau dari awal dia jujur bilang gak punya uang, pasti bakal Pak Joko kasih ST-nya secara gratis. Iya Pak Joko, uang bisa dicari lagi, tapi kejujuran dan nama baik kalau sudah rusak tak akan pernah bisa dibeli dengan materi apapun. Selamat jalan Feli, kamu bakal selalu jadi pengingat buat kami semua di sini. Kalau kecurangan sekecil apapun pasti bakal menemui titik balasannya. Rian, cepat cek aplikasi kamu. Itu ada bunyi pesanan masuk yang nyaring banget. Pas ada pelanggan baru. Betul Bu, ini ada pesanan masuk dari akun namanya Budi. Dia pesan menu nasi tumpang mini premium yang gambarnya estetik itu. Hebat kan insting bisnis ibu. Sekarang ayo kita bungkus nasinya. Taruh nasi kuningnya satu mangkok kecil aja biar hemat. Terus kasih telur dadar iris tipis sama tempe orek sisa kemarin sore. Bentar Bu, ini HP aku kok layarnya bergetar. Rian, coba lihat. Ya ampun, itu beneran sup ayam bikinan warung kita. Kok bisa kelihatan kayak sup bintang 5 di hotel mewah begitu? Daging ayamnya kelihatan montok dan tebal banget. Haha, ya iyalah Bu, ini namanya AI. Tinggal ketik sup ayam premium, porsi melimpah, estetik. Langsung keluar deh gambar kinclong begini. Padahal aslinya kan sup kita banyakkan kuah daripada isinya. Kamu ini malah ngeledek masakan ibu. Kalau pajang foto asli yang sewarna air cucian piring begitu, mana ada orang yang mau beli ke kita, Rian? Tapi Bu, nggak takut nanti diprotes sama pembeli. Maksudku ini bedanya jauh banget loh Bu, bagai langit dan bumi. Gak usah dipikirin, yang penting mata mereka kecantol dulu sama foto ini. Ayo cepet upload semua fotonya. Iya deh, nih foto sup ayam, nasi goreng, sama ayam bakarnya aku upload di aplikasi pesan antar. Mantap, ibu udah gak sabar nunggu besok pagi. Nah, selesai juga pesanan pertama pagi ini. Cuma modal nasi, kecap dikit, sama suiran ayam sekecil semut. Langsung jadi deh nasi goreng spesial ala dapur makmur. Permisi Bu, saya driver ojol yang mau ambil pesanan atas nama Siska. Ini menunya nasi goreng mewah porsi jumbo dengan telur mata sapi setengah matang yang lumer kayak di foto aplikasi kan? Betul Pak, ini pesanannya udah siap, tinggal dibawa aja. Loh, kok enteng banget Bu? Di foto aplikasinya kan kelihatan premium banget. Ini kok cuma pakai styrofoam tipis begini? Pak Anto ini banyak tanya deh kayak wartawan aja. Namanya juga foto di HP, kan ada efek pencahayaan sama sudut kamera. Makanya kelihatan gede. Udah cepet antar sono. Ya udah deh Bu, makasih ya Bu. Akhirnya sampai juga Pak. Aku udah lapar banget dari tadi. Ini beneran pesanan dari dapur makmur kan? Iya Mbak Siska, ini pesanannya sesuai aplikasi. Maaf ya telat, tadi antar di dapurnya Bu Ari. Makasih ya Pak. Kok wadahnya begini ya? Di foto aplikasi itu nasi ditaruh di mangkok anyaman. Di atasnya ada daging yang tumpah-tumpah. Aduh, kalau itu aku kurang tahu Mbak. Tadi pas aku tanya ke Bu Ari, katanya itu cuma efek sudut kamera sama pencahayaan HP aja, makanya kelihatan beda. Efek kamera matamu peyang. Ini mah penipuan. Lihat nih, ayam suwirnya cuma seupil, nasinya pucat kayak orang kurang darah. Ini mah telur dadar gosong. Jangan marahin aku Mbak, aku cuma kurir yang antar. Mending Mbak kasih ulasan langsung aja di aplikasinya. Jelas lah, ini tangan aku udah gatal mau kasih bintang 1 biar tahu rasa itu pemiliknya. Ini uang tip buat kamu Pak, makasih ya. Makasih banyak Mbak, aku permisi dulu, mau langsung jalan lagi.
Sore Mbak Sumi, hari ini dagangan aku laris manis Tanjung Kimpul. Uang ngalir deras sampai dompet aku nggak muat lagi deh. Lihat nih. Hebat kamu Bu Ari. Tapi ngomong-ngomong, itu kenapa tangan kamu malah milih-milih kol sama sawi yang udah kuning layu di pojok begitu? Buat pakan kelinci ya? Kelinci apa sih? Ini buat sup ayam di warung aku. Kan lumayan harganya cuma sepertiga dari yang segar. Aduh, kamu ini apa nggak takut diprotes sama pembeli? Kemarin aku sempat lihat foto menu kamu di aplikasi. Mewah banget kayak makanan restoran bintang 5. Ah, kamu Mbak. Zaman sekarang itu yang penting triknya. Sini kembaliannya. Aku mau ke lapak sebelah dulu beli daging. Sini Bu Ari, kebetulan ini ada daging sapi segar kualitas super, baru dipotong subuh tadi. Pas banget buat bikin menu steak atau semur mewah di warung kamu. Ogah Pak Joko, mahal banget itu daging segar. Aku mau ambil tetelan sisa sama tulang-tulang yang itu aja. Kasih harga miring ya. Loh, ini kan cuma tulang sama lemak doang Bu. Emang bisa jadi makanan mewah kayak yang sering kamu pamerin itu? Bisa dong, nanti di aplikasi tinggal ku pasang foto daging stick wagyu hasil AI buatan anak aku. Pembeli pasti langsung ngiler dan pesan tanpa mikir panjang. Aduh, hati-hati loh Bu Ari. Nanti kalau ada komunitas kuliner atau dinas kesehatan yang tahu kelakuan kamu bisa gawat urusannya. Mereka nggak bakal tahu. Aku mau buru-buru pulang dulu buat lanjut masak pesanan. Doni, coba kamu membesar gambar yang sebelah kanan itu. Aku nggak salah lihat kan? Itu beneran sup ayam dari toko dapur makmur yang lagi viral. Iya Bu Maya, ini beneran sup ayam dari tokonya Bu Ari. Coba Mbak lihat perbandingannya. Di foto menu aplikasinya, potongan daging ayamnya tebal-tebal, kuahnya bening, kekuningan estetik, pokoknya menggoda iman banget deh. Tapi pas sampai di tangan pelanggan, isinya cuma kuah kru sama ceker kuru 1 biji. Ya ampun, ini sih bukan sekedar beda tipis, tapi ini penipuan publik pakai teknologi. Itu fotonya pasti pakai AI. Kok udah banget ya Bu Ari jualan kayak begini. Nah makanya itu, anggota komunitas kita di media sosial udah banyak yang teriak-teriak kena zong. Kalau kita diamin aja, nama baik UMKM di kota bisa ikut hancur, dicap penipu semua Mbak. Betul, kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus bikin gerakan edukasi di media sosial biar masyarakat gak mau ketipu visual palsu begini. Aku juga mau coba minta PRT setempat buat tegur Bu Ari. Siapa? Aku bakal langsung bikin draft kampanyenya di laptop sekarang. Semoga setelah ditegur PRT, Bu Ari langsung kapok. Pak RT, mari masuk Pak. Tumben sore-sore begini mampir ke rumah aku. Begini Bu Ari, aku kesini bukan mau minta sumbangan Agustusan, tapi juga mau menyampaikan keluhan dari warga. Ini ada surat protes tertulis dari beberapa warga yang kemarin pesan makanan di toko online kamu. Surat protes apa Pak RT? Masakan ibu aku kan lagi viral banget sekarang. Viral karena menipu Rian. Warga komplain karena foto di menu aplikasi kamu kelihatan mewah dan luar biasa porsinya. Tapi pas makanannya datang, isinya memprihatinkan. Sebagai ketua RT, aku cuma mau mengingatkan agar kita berdagang dengan jujur demi nama baik lingkungan kita juga. Pak RT ini kok malah ikut-ikutan baperan kayak netizen? Itu kan cuma teknik pemasaran modern namanya. Yang salah itu bukan aku, tapi kurir ojek online-nya mungkin bawa motornya terlalu kenceng atau ugal-ugalan di jalan. Makanya makanannya jadi berantakan pas sampai. Tapi bedanya keterlaluan Bu Ari. Masa foto ayam bakar madu mantok yang datang malah ceker ayam kurus kering kosong? Tolong diganti ya foto-fotonya dengan foto asli sebelum masa ini jadi makin panjang di luar sana. Gak usah khawatir Pak RT, masalah foto mah gampang. Rian, nanti malam kamu buatin lagi ya foto menu hasil AI yang jauh lebih megah biar toko kita makin rame. Siap Bu, aku bakal bikin nasi tumpeng mini yang kelihatan sangat megah sampai bikin orang melotot. Aduh Amel, perut aku udah konser musik rock nih dari tadi. Kita pesan makan malam sekarang yuk. Aku lagi kepingin makan nasi tumpeng. Boleh Budi, kebetulan aku juga lagi buka aplikasi pesan antar ini.
Coba kamu lihat toko dapur makmur ini deh. Mereka baru aja upload menu baru, gambarnya bikin ngiler banget, swear. Mana? Coba aku lihat. Ya ampun, ini sih namanya karya seni, bukan cuma makanan. Nasi tumpeng mininya kuning berkilau, terus lauk pendampingnya ada ayam bakar madu montok, sambal goreng ati yang merah merona, sampai hiasan seladanya segar banget. Tapi tunggu dulu Budi, jangan buru-buru dulu. Kamu ingat postingan Bamaya dari komunitas kuliner lokal tadi sore di grup obrolan warga? Katanya warung dapur makmur ini sering pakai trik AI buat nipu tampil menu makanannya. Palingan itu cuma persaingan bisnis dari warung sebelah yang sirik karena mereka nggak bisa bikin foto sekeren ini. Lagian masa iya gambar seindah ini bohong sih? Aku tetap mau pesen tumpeng mini ini sekarang. Hah, ya udah kalau kamu keras kepala nggak mau denger aku. Tenang aja Mel, insting pemburu kuliner aku nggak pernah salah. Rian, cepet cek aplikasi kamu. Itu ada bunyi pesanan masuk yang nyaring banget. Pasti ada pelanggan baru. Betul Bu, ini ada pesanan masuk dari akun namanya Budi. Dia pesan menu nasi tumpang mini premium yang gambarnya estetik itu. Hebat kan insting bisnis ibu. Sekarang ayo kita bungkus nasinya. Taruh nasi kuningnya satu mangkok kecil aja biar hemat. Terus kasih telur dari iris tipis sama tempe orek sisa kemarin sore. Bentar Bu, ini HP aku kok layarnya bergetar terus ya? Aplikasinya kayak error. Palingan HP kamu aja yang memorinya kepenuhan gara-gara kebanyakan pasang aplikasi aneh. Coba bersihin dulu memorinya. Bukan error biasa ini Bu. Lihat deh, foto nasi tumpeng hasil AI yang mewah di menu toko kita berubah sendiri. Gambar daging tebal sama hiasan seladanya hilang. Terus keganti jadi gambar nasi tumpeng asli buatan ibu yang berantakan ini. Jangan bercanda kamu. Masa fotonya bisa ganti sendiri? Aduh, ini kok berubah jadi foto nasi kuning pucat yang porsinya seuprit ini. Cepet ganti lagi pakai file foto AI yang ada di galeri kamu, Rian. Udah aku coba berkali-kali Bu, tapi aneh banget setiap kali aku unggah foto AI yang baru, sedetik kemudian sistemnya langsung otomatis nge-refresh dan merubahnya lagi jadi tampilan makanan asli kita. Gawat, ini kok bisa begini sih? Kalau semua orang di luar sana sampai lihat foto makanan asli kita yang berantakan ini di aplikasi mereka, hancur udah reputasi toko kita. Amel, coba kamu lihat HP kamu sekarang. Ini aplikasi pesan antar makanan aku. Error atau gimana sih? Kok pesanan nasi tumpeng mini dapur makmur yang baru aku pesan gambarnya merek berubah? Aduh Budi, makanya dibilangin juga apa dari tadi. Lihat tuh di layar HP kamu, nasi tumpeng mini super mewah berkilo yang kamu puja-puja tadi. Sekarang gambarnya berubah jadi nasi kuning lepek, pucat, terus lauknya cuma tempe orek kering 3 biji. Bener-bener jong. Kalian lagi bahas dapur makmur ya? Ini aku juga lagi buka aplikasinya. Sumpah aneh banget, semua foto menu mewah hasil AI di tokonya Bu Ari perlahan-lahan berubah jadi foto makanan asli yang berantakan. Ini kayaknya azab gara-gara diskon ibu pelanggan deh. Aduh, amit-amit nggak sudah atau makan nasi kuning yang motifannya kayak pakan burung begini. Untung sistem aplikasinya langsung ganti fotonya. Jadi aku bisa langsung batalin pesanan sebelum kurir jalan. Rasain tuh, makanya jangan gampang ngepicu sama gambar hasil AI. Sekarang mending kita langsung samperin rumahnya Bu Ari aja yuk. Aku penasaran pengen lihat mukanya yang lagi panik. Rian, kamu beneran gak dengar suara notifikasi tring dari aplikasi kita? Ini udah hampir 1 jam kok, sepi banget kayak kuburan ya? Nggak ada sama sekali Bu. Nih lihat, status toko kita di aplikasi langsung dapat rating bintang 1 masa dari netizen. Malah pesanan nasi tumpeng dari akun Budi yang tadi aja langsung dibatalin. Aduh Gusti, kenapa apes banget nasib aku malam ini? Ini semua gara-gara foto AI sialan itu berubah sendiri. Ini namanya teguran Bu. Kemarin Pak RT sama kurir Roja udah ingetin, tapi Ibu malah makin nekat pasang foto palsu. Udah Bu, nggak usah sedih. Mending cobain keripik kaca dan basreng yang super enak ini. Anti tipu-tipu dan rasanya sesuai dengan aslinya. Caranya tinggal tap-tap layar ini kalau mau pesan. Iya, nanti aku check out deh buat obat apes aku hari ini. Nah, bener banget. Pokoknya jangan lupa di tap-tap layarnya ya.
Permisi Bu Ari, selamat malam. Aku cuma mau lewat aja sekalian kasih tahu. Di pangkalan ojol tadi lagi rame banget pada bahas toko ibu. Katanya sistem aplikasi ibu lagi kena boikot sama pelanggan karena foto menunya menipu. Pak Anto, tolong aku Pak. Apa beneran gak ada yang mau pesan makanan di warung aku lagi? Tolong bantu jelasin ke mereka kalau itu cuma kesalahan sistem aplikasinya Pak. Aduh, susah Bu. Pelanggan sekarang udah cerdas dan gak mau dibohongi lagi pakai gambar palsu begitu. Mendingan ibu besok pagi datang aja balai warga. Kabarnya besok ada pertemuan RT sekalian komunitas kuliner mau bahas masalah ini di sana. Ya udah, besok aku bakal datang ke balai warga untuk minta maaf dan beresin kekacauan ini, Rian. Selamat pagi Pak RT, Mbak Maya, Mbak Siska, dan semua tetangga yang aku sayangi. Pertama-tama aku berdiri di sini dengan rasa malu yang luar biasa. Mau meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan buruk aku selama ini. Wah, akhirnya aku juga nih. Kemarin-kemarin pas aku protes, bilangnya efek kamera sama salah ojol. Sekarang kenapa malah nangis-nangis di sini, Bu? Aku hilaf, Mbak Siska. Aku terlalu serakah sampai tega memanipulasi foto menu pakai AI biar kelihatan mewah dan menipu kalian semua. Azab kemarin membuat aku sadar kalau keuntungan dari hasil menipu itu nggak akan berkah dan bikin hidup aku nggak tenang sama sekali. Bang Usah, kalau Bu Ari udah sadar, tapi apa jaminannya kalau setelah ini Bu Ari nggak bakal pakai trik curang itu lagi di aplikasi? Komunitas kami nggak segan-segan buat memboikot toko Bu Ari selamanya loh. Ini jaminannya Mbak Maya. Hari ini aku sengaja bawa masakan asli buatan aku yang baru. Bahannya segar beli subuh tadi, bumbunya melimpah dan porsinya beneran tebal tanpa editan AI sama sekali. Tolong dicicipi dulu, aku ikhlas bagikan ini gratis sebagai tanda penebusan dosa aku. Wah, ini beneran enak Bu Ari. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Kenapa nggak dari dulu aja jualan jujur begini? Iya, kuahnya segar banget dan sayurannya yang lagi-lagi rasanya jauh lebih enak daripada nasi goreng pecut kemarin, Bu. Kalau dari awal begini, aku pasti bakal jadi pelanggan setia Ibu tanpa perlu kena tipu gambar AI. Terima kasih banyak semuanya. Mulai hari ini aku berjanji hanya akan pakai foto asli makanan aku apa adanya, tanpa manipulasi lagi. Semoga kalian semua mau memberikan aku satu kesempatan lagi buat mulai dari nol. Akhirnya kami pegang janji Ibu Ari. Semoga besok pas warungnya buka, semuanya berjalan lancar dengan kejujuran. Seger-seger kan sayur sama lauknya hari ini, Rian? Ibu beli langsung dari Mbak Sumi sama Pak Joko sebut tadi. Nggak ada lagi itu sayuran kuning atau layu atau tetelan sisa kemarin. Mantep Bu, ini ulasan di aplikasi pesan antar kita semuanya bintang 5. Nggak ada satupun yang komplain lagi. Malah banyak yang muji karena porsi asli di mangkok beneran sama persis kayak di foto yang aku potret pakai HP biasa ini. Bu Ari, ini sop ayamnya beneran juara dunia. Dagingnya tebal, kuahnya gurih alami, dan yang paling penting nggak ada tipu-tipu AI lagi kayak kemarin. Aku beneran kenyang dan puas banget makan di sini. Tuh kan, apa aku bilang Budi, makanan yang dimasak pakai kejujuran itu rasanya jauh lebih nikmat dan berkah di perut daripada gambar mewah buatan komputer yang bikin kembung karena kecewa. Betul Mbak Mel, aku sebagai ojol juga ikut seneng kalau ambil pesanan di sini sekarang. Nggak perlu takut lagi domain pelanggan di jalan gara-gara makanannya dibilang nggak sesuai aplikasi. Sukses terus ya warung-warungnya Bu Ari. Amin, terima kasih banyak ya Pak Anto, Budi, Amel. Pelajaran kemarin berharga banget buat aku. Uang melimpah dari hasil nipu itu cuma bikin was-was, tapi dagang jujur begini bikin hati tenang dan rezeki ngalir berkah. Nah, makanya mulai sekarang mari kita jaga terus warung jujur kita ini sampai selamanya ya Bu. Loh, Mbak Nadia, tunggu sebentar. Ini kok warna mukaku jadi abu-abu belang begini ya? Terus alis aku kenapa tinggi sebelah begini bentuknya? Oh, itu cuma efek kaca dan bayangan lampu kamar ini aja Mbak Maya. Nanti kalau ditimpa kontur sama lighting kamera profesional, hasilnya bakal menyatu sempurna kok. Mbak Nadia, ini bulu mata palsunya juga susah nempel. Lemnya kepanjangan dan posisinya miring sebelah nih. Mbak, ini beneran aman kan? Kok mata aku rasanya perih banget ya terkena lem.
Lihat kan, cuma begini doang caranya. Ambil foundation, ratakan ke seluruh wajah, terus tinggal ditepuk-tepuk pakai spons. Gampang banget ternyata. Lagian ngapain juga orang-orang sampai bayar puluhan juta buat ikut kursus make up berbulan-bulan, membuang-buang uang dan waktu saja. Dari video di internet ini juga aku udah paham teorinya. Lihat deh, MUA hits ini seminggu bisa pegang 5 pengantin, sekali rias dapat jutaan rupiah. Kalau aku tunggu bertahun-tahun dulu baru mulai, ya kapan kayaknya? Minggu depan aku harus sudah bisa dapat klien pengantin pertama, biar orang-orang langsung tahu siapa aku. Gimana, bagus kan? Itu akun Instagram bisnis baru aku. Mulai hari ini aku resmi buka jasa MUA profesional. Sebentar Nadia, ini seriusan foto hasil make up kamu? Kok bagusnya kebangetan begini? Terus gaya riasannya kok rasanya aku kenal ya? Ini bukannya hasil karya Mbak Siska yang MUA terkenal itu? Iya, beda-beda tipis lah. Tapi kan gaya riasannya mirip sama yang aku pelajari. Lagian itu cuma buat pancingan awal aja kok, biar orang-orang percaya kalau aku ini udah berpengalaman bertahun-tahun. Nadia, kamu gila ya? Ini namanya memalsukan portofolio. Kamu kan baru belajar merias dari YouTube beberapa minggu ini. Kamu bahkan belum pernah megang wajah pengantin beneran sama sekali. Kamu ini terlalu cemas. Skill itu bisa menyesuaikan di lapangan nanti. Yang penting itu promosi dan kelihatannya meyakinkan dulu. Zaman sekarang kalau nggak nekat ya nggak bakal sukses-sukses. Tapi ini urusan acara pernikahan orang Nadia. Momen sekali seumur hidup buat mereka. Kalau nanti hasil riasan nggak sesuai sama foto-foto curian ini gimana? Kamu bisa kena masalah besar. Tenang aja, aku tahu apa yang aku lakuin. Nanti di lapangan tinggal aku akali sedikit. Yang penting bayarannya cair dulu. Harganya lumayan banget tahu. Udah deh, kamu dukung aku aja, nggak usah dibikin panik. Sebentar deh Mbak Nadia, ini foto riasannya kok gayanya mirip banget sama gaya merias MUA langganan artis itu ya, yang soft glam begini. Mbak Nadia beneran yang pegang sendiri pengantin yang di foto ini? Oh, tentu saja Mbak Sari. Saya ini kan pernah ikut workshop khusus dan kerja bareng tim mereka juga. Jadi ya teknik dan hasilnya memang setara sama MUA papan atas. Pengalaman saya di dunia perhiasan dan make up pengantin ini udah bertahun-tahun kok. Wah, pantas saja hasilnya rapi dan kelihatan mewah begini ya. Tapi Mbak Nadia, ini acara akad nikah anak saya tinggal beberapa hari lagi. Kami mau hasilnya benar-benar sempurna, nggak mau ada celah sedikit pun. Biayanya kan lumayan mahal nih. Tenang aja Ibu, bagi saya kepuasan klien itu nomor 1. Peralatan yang saya pakai ini semuanya merek premium impor. Nanti Mbak Maya bakal kelihatan pangling banget di pelaminan, saya jamin itu. Tuh kan Ibu, Maya bilang juga apa? Mbak Nadia ini kelihatan meyakinkan banget loh, kinerjanya pasti profesional. Ya udah deh Mbak, aku cocok dan mantap mau pakai jasa Mbak Nadia untuk hari H nanti. Tapi Mbak, nanti pas hari H bawa asisten kan? Jangan sampai pengerjaannya molor, soalnya jadwal akad nikahnya ketat banget. Ah, gampang itu. Saya udah terbiasa kerja cepat dan presisi. Dijamin jadwalnya nggak bakal molor sedikit pun. Mbak Nadia, ini foundationnya kok warnanya terlalu gelap ya buat kulit Mbak Maya. Terus kok malah jadi crack dan gumpal begini pas diolesin? Dini, kamu diem aja deh. Jangan bikin pengantinnya curiga. Tambah aja bedak taburnya yang banyak biar ketutup. Loh Mbak Nadia, tunggu sebentar. Ini kok warna mukaku jadi abu-abu belang begini ya. Terus alis aku kenapa tinggi sebelah begini bentuknya? Oh, itu cuma efek kaca dan bayangan lampu kamar ini aja Mbak Maya. Nanti kalau ditimpa kontur sama lighting kamera profesional, hasilnya bakal menyatu sempurna kok.
Mbak Nadia, ini bulu mata palsunya juga susah nempel. Lemnya kepanjangan dan posisinya miring sebelah nih. Mbak, ini beneran aman kan? Kok mata aku rasanya perih banget ya terkena lemnya. Terus ini makeup bagian pipi kok kayak pecah-pecah begini. Aduh, Mbak Maya tolong jangan banyak gerak dulu dong. Ini bikin fokus saya buyar nih. Makeup profesional itu butuh proses, jangan dinilai setengah jalan begini. Astaga, Mbak Nadia, ini kamu apakan anak saya? Ini riasan macam apa? Kenapa muka saya jadi abu-abu belang begini? Ya ampun Maya, alis kamu kok aneh banget bentukannya. Tinggi sebelah, terus tebelnya kayak diukir pakai spidol. Ini bulu matanya juga miring, hampir menutupi mata. Tuh kan Bu, Maya dari tadi udah bilang ke Mbak Nadia. Tapi Mbak Nadia bilang ini cuma efek lampu kamar ganti aja. Efek lampu gimana? Ini mata saya masih sehat ya. Riasan kayak begini mah bukan efek lampu. Tapi emang meriasnya yang nggak bisa. Ini mau nikahan atau mau pawe topeng? Aduh ibu, tolong tenang dulu. Tolong dengarkan penjelasan saya. Ini tuh gara-gara kondisi kulit Mbak Maya yang terlalu kering dan gak dirawat sebelum hari H. Foundationnya jadi susah nempel. Jangan menyalahkan kulit sepupu saya ya Mbak. Semalam kulit Maya halus-halus aja kok. Terus itu lem bulu matanya kenapa sampai belepotan kemana-mana begitu? Peralatan Mbak Nadia ini beneran standar profesional atau beli di pasar kaget sih? Lemnya ini produk impor ya Mbak. Yang mungkin pencahayaannya di ruangan ganti ini aja yang kurang terang, makanya kelihatan agak beda. Lagi pula fasilitas dan cermin yang disediakan panitia di sini juga terbatas banget. Malah nyalain fasilitas gedung dan lampu. Jam berapa ini sekarang? Akad nikah tinggal 20 menit lagi. Penghulu dan keluarga besar juga udah pada datang di depan. Kamu bikin keluarga kami malu seumur hidup, ha? Sedikit lagi Bu, beri saya waktu 10 menit lagi buat perbaiki. Gak ada, cukup, jangan sentuh aja anak saya lagi. Sari, panggil panitia dan vendor sekarang. Kita harus jalan keluar sebelum acaranya hancur total. Pak Budi, tolongin saya Pak, tolongin keluarga kami sekarang juga. Loh, kenapa Ibu? Ada masalah apa? Baju pengantinnya ada yang robek atau gimana, Bu? Bukan baju Pak Budi, tapi riasan MUA-nya hancur parah. Muka Maya dibuat belepotan, abu-abu belang, alisnya tinggi sebelah. Pokoknya udah nggak karu-karuan bentuknya. Ya ampun, kok bisa begitu Mbak Sari? Bukannya Mbak Nadia itu MUA profesional yang bayarnya mahal? Profesional apanya? Dia itu tukang tipu, asal-asalan banget periasnya. Sekarang akan nikah tinggal 15 menit lagi Pak. Penghulunya udah duduk di meja akad, besan saya juga udah kumpul semua. Masa anak saya disuruh keluar dengan muka kayak begitu? Malu keluarga kami Pak. Waduh, jam segini ganti MUA gimana caranya? Semua MUA biasanya sudah pada ada job di tempat lain dari subuh tadi. Saya nggak mau tahu Pak Budi. Mau bayar berapapun saya sanggup. Asal ada MUA lain yang bisa benahi muka sekarang juga. Tolong carikan Pak. Jangan sampai acara anak saya batal cuma gara-gara MUA amatir itu. Sebentar, Mbak Siska, MUA papan atas itu tadi saya lihat lagi ada acara rias untuk acara lain di gedung sebelah. Mbak Siska yang terkenal itu Pak, beneran dia ada di dekat sini. Iya, kebetulan tadi pas saya di parkiran sempet nyapa timnya biar saya telepon dan lari ke gedung sebelah sekarang juga buat minta tolong. Mudah-mudahan beliau mau dan ada waktu luang sebentar. Ya Allah, alhamdulillah. Cepat Pak Budi panggil Mbak Siska ke sini sekarang. Tolong selamatkan acara kami. Wah, beneran enak ternyata. Beneran apa yang Mbak Koko bilang. Basreng dan keripik kaca ini memang cemilan yang enak dan bisa dimakan siapa aja. Kan saya juga bilang apa, ini tuh cemilan paling enak. Gak akan ada tandingannya, belinya juga gampang, tinggal tap gambar di layar. Ayo dilanjutin makannya. Mbak Siska, terima kasih banyak ya sudah sempatkan waktu ke gedung kami. Kamar riasnya ada di lorong sebelah kiri. Sebentar Pak Budi, tolong tahan dulu langkahnya.
banner ini, banner MUA yang bikin riasan pengantin hancur itu kan? Siapa namanya? Nadia. Iya benar Mbak, nama MUA-nya Mbak Nadia. Kenapa ya Mbak Siska? Ada yang aneh? Aneh, ini bukan sekedar aneh Pak, ini pencurian. Lihat foto pengantin bergaun putih di banner ini. Ini foto hasil karya saya 3 bulan lalu di Bali. Ya ampun, iya Mbak Siska, itu kan Mbak Intan pengantin kita yang waktu itu viral di TikTok. Kok foto-fotonya bisa dipajang di bannernya si Nadia ini? Astaga, bukan cuma foto di banner, seluruh isi feed dan portofolio di Instagramnya ini semua foto-foto karya saya yang dia crop dan hapus watermarknya. Dia ngaku-ngaku portofolio ini punya dia. Ada apa ini ramai-ramai? Loh Mbak Siska, kok marah-marah? Mas vendor, tolong lihat ini. Perempuan bernama Nadia ini penipu besar. Dia memalsukan portofolio pakai foto-foto hasil karya saya buat ngedapetin klien bayaran mahal. Padahal dia sendiri nggak bisa merias sama sekali. Wah, parah banget ini. Pantesan tadi hasil riasan di kamar ganti hancur parah. Ternyata dia bukan MUA asli, tapi MUA gadungan yang asal nyomot foto orang. Kurang ajar banget dia, selain bikin rusak acara orang, dia udah merusak nama baik dan karya saya. Pak Budi, antar saya ke kamar dia sekarang. Saya mau labrak langsung penipu ini di depan semua orang. Wah, ini wajib diabadikan nih biar MUA lain dan calon pengantin di luar sana nggak ada yang tertipu lagi sama MUA gadungan kayak gini. Kamu dengar sendiri kan penjelasan Mbak Siska tadi. Semua foto yang kamu pajang di akun kamu itu palsu. Kamu mencuri karya orang lain untuk menipu kami. Bu, tolong maafkan saya hilaf Bu. Hilaf, kamu bilang hilaf itu kalau sekali tidak sengaja. Tapi kamu sengaja menghapus watermark foto-foto saya, posting berkali-kali, lalu mengaku punya pengalaman bertahun-tahun. Itu bukan hilaf Nadia, itu niat menipu. Kamu tahu berapa lama saya membangun reputasi saya sampai bisa bikin karya seperti itu? Kamu benar-benar jahat ya. Ini momen sekali seumur hidup sepupu saya. Kalau Mbak Siska tidak ada di gedung sebelah tadi, acara akad nikah hari ini bisa hancur total gara-gara ulah kamu. Nadia, tindakan kamu ini bukan cuma merugikan keluarga pengantin, tapi juga bikin malu seluruh tim vendor pernikahan di gedung ini. Kami bekerja profesional, tapi kamu malah bikin standar kami rusak gara-gara kebohongan kamu. Gak ada alasan lagi. Hari ini juga kamu harus kembalikan seluruh uang DP dan pelunasan yang sudah saya bayar tanpa potongan sepeser pun. Plus kamu wajib ganti rugi biaya sewa Mbak Siska yang terpaksa kami panggil mendadak. Tapi Bu, uangnya sebagian sudah saya pakai buat beli peralatan makeup ini. Saya nggak ada uang tunai sebanyak itu sekarang. Ah, itu sih urusan kamu. Mau kamu jual koper kamu, mau kamu cari pinjaman, yang penting uang ganti rugi harus lunas. Kalau kamu tidak mau ganti rugi, hari ini juga saya bawa kasus kamu pencurian hak cipta dan penipuan ini ke jalur hukum. Dan bukan cuma itu aja Nadia, saya bakal pastikan nama kamu masuk ke dalam blacklist seluruh asosiasi vendor dan wedding organisasi di kota ini. Jangan harap kamu bisa buka jasa make up lagi. Tolong jangan laporkan saya ke polisi Bu. Mbak Siska, tolong kasihanilah saya. Saya janji bakal usahakan cari uangnya. Saya janji. Dasar MUA penipu. Nggak punya malu banget nyolong karya orang. Semoga kamu dapat balasan yang setimpal. Ya Tuhan, kenapa semua orang di media sosial pada ngerujak aku kayak gini? Halo Mbak Fitri. Nadia, nggak usah pakai halo-halo segala. Aku baru aja lihat video viral kamu di TikTok sama Instagram. Kamu MUA penipu yang pakai foto karya orang lain kan? Mbak Fitri, tolong dengarkan penjelasan saya dulu Mbak. Video itu nggak sepenuhnya benar untuk acara Mbak bulan depan. Saya janji bakal merias sebaik mungkin. Halah, gak usah banyak alasan. Aku gak mau wajahku hancur kayak pengantin di video itu.
Hari ini juga aku batalkan semua pesanan aku, kembalikan uang DP yang udah aku transfer minggu lalu. Kalau jam 5 sore ini uangnya belum balik, aku bakal ikutan lapor ke polisi. Tapi mbak, uang DP-nya udah dipakai buat ganti rugi klien yang kemarin. Tolong kasih saya waktu. Kenapa jadi begini semua? Kenapa semuanya hancur dalam semalam? Klien-klien pada minta DP kembali. Bu Riri kemarin nuntut ganti rugi puluhan juta. Vendor-vendor semuanya ngeblokir nomor aku. Aku harus cari uang dari mana sebanyak itu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mbak, ini pelet eyeshadow-nya beneran ori kan? Kok dibanderol, harganya murah banget, isinya juga masih pada utuh begini. Iya mbak, dijamin 100% original kok. Saya jual murah aja, yang penting cepet laku hari ini. Couple ring light sama alat-alat rias set sebanyak ini juga mau dijual semua. Boleh tawar enggak? Kalau ambil semuanya sekaligus dapat berapa ya mbak? Ambil semuanya sekaligus juga boleh mbak, asal mbak bisa bayar tunai sekarang. Saya lepas sepertiga harga dari harga pasaran deh. Wah seriusan mbak, tapi sebentar deh. Loh mbak, ini bukannya MUA yang kemarin viral di medsos itu ya? Yang masukin portofolio terus make upnya bikin pengantin belepotan. Mbak, tolong jangan bahas itu lagi. Saya cuma butuh uang buat ganti rugi para klien. Ya ampun, pantesan aja barang-barang mewah begini dijual murah banget. Mau cuci gudang gara-gara kena blacklist ya? Berarti alat-alat ini dibeli dari hasil menipu orang dong. Mbak, kalau mbak mau beli, tolong beli aja barangnya. Tapi tolong jangan menghina saya kayak gini. Saya emang salah dan sekarang saya lagi berusaha tanggung jawab atas semua kesalahan saya. Ya udah deh, kasihan juga saya lihat kamu. Ini saya bayar cash buat koper dan semua isinya ya. Tapi harganya saya tawar lagi, kan ini barang bekas MUA bermasalah. Iya mbak, terima kasih banyak. Mbak, Ibu, silakan dilihat-lihat dulu portofolionya. Semua foto di sini murni hasil riasan tangan saya sendiri. Saya sudah belajar bertahun-tahun, ikut sertifikat resmi dan terus mengasah kemampuan saya. Wah, bagus banget ya, Bu. Halus banget foundationnya, shadingnya juga rapi, pas banget sama konsep yang aku mau. Terima kasih banyak, Mbak. Saya janji bakal memberikan yang terbaik untuk hari bahagia Mbak. Saya tidak akan mengecewakan. Bentar, muka kamu kok rasanya enggak asing ya? Mbak, nama kamu siapa tadi? Nama saya Nadia, Bu. Nadia yang MUA penipu viral beberapa tahun lalu itu kan? Yang pakai foto MUA terkenal terus beres pengantin sampai hancur belepotan itu. Astaga, seriusan Bu? MUA penipu yang pernah masuk berita itu? Mbak, Ibu, tolong dengarkan saya dulu. Itu masa lalu saya. Saya akui dulu saya melakukan kesalahan besar dan sangat bodoh. Tapi saya sudah berubah, saya udah belajar dari nol, saya udah bayar semua ganti rugi. Dan ini murni hasil karya saya yang sekarang. Tolong beri saya satu kali saja kesempatan. Mau kamu udah belajar sampai ke luar negeri pun, kami nggak akan pernah mau pakai jasa penipu. Siapa yang bisa jamin foto-foto ini bukan hasil nyuri lagi? Penipu mah bakal tetap jadi penipu. Benar kata Ibu sekali bang, selamanya aku nggak bakal percaya. Ayo Bu, kita cari MUA lain aja. Merinding aku deal sama orang kayak gini. Ya Tuhan, aku udah berusaha jujur. Aku udah belajar bertahun-tahun menahan gengsiku. Kenapa nggak ada satu orang pun yang mau percaya lagi? Kenapa hukuman ini terasa sakit banget?
Dulu aku pikir sukses itu cuma soal seberapa cepat kita sampai di puncak. Aku pikir sedikit kebohongan gak bakal merugikan siapa-siapa, asal aku bisa kelihatan hebat di mata orang lain. Tapi ternyata aku salah besar. Skill dan keahlian merias mungkin bisa dipelajari dengan ketekunan dan kesabaran, tapi kepercayaan yang sudah dihancurkan oleh kebohongan dan ditipu daya butuh aku seumur hidup dan memulihkannya, atau bahkan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ini harga mahal yang harus aku bayar atas ambisiku yang buta. Ampun bu, ini mah bukan harta karun tapi fosil purba. Baunya aja nusuk hidung kayak belerang kawah gunung bu. Jangan ngawur kamu. Ini namanya daging pilihan sisa kemarin yang masih layak edar. Bu, itu label tanggal kadaluarsanya aja udah dicopot gara-gara kelamaan di kulkas. Tamu undangan yang makan ini bisa langsung masuk UGD bu. Kamu itu dengerin bos kamu, tugas kamu. Duh, harumnya masih menggoda iman banget ini rendang. Lumayan kan, modal 0 tapi nanti untungnya bisa buat beli gincu baru. Aduh bu, bau apa ini? Kok asam-asam gitu? Seriusan nih mau dipakai buat pesanan hari ini? Itu kan rendang sisa nikah 3 hari yang lalu bu. Rian, kamu ini kalau ngomong dijaga, jangan asal mangap kayak ikan. Ini namanya daur ulang kuliner, biar modal tipis tapi cuan tetap ngalir. Tapi ruginya nanti di perut tamu bu. Bu, kalau mereka pada sakit perut dan mules gimana? Bisa digerebek warga kita. Nih, dengerin ya. Tamu itu lidahnya gak bakal bisa bedain mana daging baru, mana daging lama. Kalau bumbunya udah aku tebelin lagi. Udah gak usah protes. Atau kamu mau saya potong gaji bulan ini? Iya bu, iya, terserah ibu aja deh. Nah gitu dong, nurut sama bos cantik biar rezeki lancar. Sana kamu cek ke ruang administrasi sekarang. Siska pasti lagi pusing tuh nulis pesanan masuk yang numpuk. Ampun deh, ini telepon bunyi mulu kayak alarm kebakaran. Jariku sampai keriting gara-gara nulis pesanan yang datang ini. Bagus dong Siska, itu tandanya dompet Bu Kelly bakal makin tebel. Nih tambahan data logistik dari kecamatan sebelah. Tebel sih tebel pak, tapi stok bahan baku segar kita di gudang itu udah ludes nggak bersisa. Kalau dipaksa buat masak pesta besok, mau pakai bahan apa coba? Daun singkong pinggir jalan. Kalau urusan bahan baku itu mah wilayah kekuasaan Bu Kelly. Kamu kan tahu sendiri, beliau penganut kaum 100 perak untung 1 juta. Aliran sesat iya. Kasihan tuh tamu-tamu kalau tahu makanannya nanti pakai bahan daur ulang sisa hajatan minggu lalu. Bisa-bisa mereka demo bawa obor ke sini. Kalian berdua lagi pada ngomongin aku ya? Bu Kelly, ini bu, stok bahan baku udah kosong. Nggak nutupin pesanan pesta besok. Tenang Siska, tenang. Masalah stok kosong itu gampang. Kan kita masih punya gedung pendingin yang isinya melimpah sama makanan sisa kemarin tuh. Hah? Makanan sisa lagi bu? Tapi kan itu udah lama banget di dalam kulkas. Takutnya malah jadi racun. Racun, enak aja mulut kamu. Itu namanya efisiensi modal. Pokoknya kamu berdua harus tutup mulut. Jangan sampai ada yang tahu soal itu. Ampun deh bu, kalau ketahuan warga gimana nasib kita bertiga? Bisa-bisa diarak keliling kampung. Gak bakal ketahuan kalau bumbunya kamu tebelin lagi. Udah sana, kalian berdua siap-siap cek pasar buat beli sayuran paling murah. Siti,
Coba kamu lihat uang modal dari Bu Kelly, dikasihnya cuma pas-pasan buat beli permen aja, tapi permintaannya minta dibeliin sayuran segar yang banyak. Ya ampun Rian, kamu baru sadar bos kita itu emang pelit. Mana cukup uang segini buat beli sayuran segar. Ayo mas, mbak, sawi super murah meriah nih. Cocok buat pakan kelinci atau bahan catering dadakan. Dijamin layu tapi masih layak. Nah, pas banget tuh Pak, tolong ambilin daunnya, udah pada copot separuh ya, biar harganya didiskon sampai habis. Astaga Rian, jangan bilang itu dong, nanti yang makan pada keracunan. Tenang Siti, nanti kan ditutup sama bumbu dapur buatan kita. Dijamin tamu-tamu gak bakal bisa bedain mana sayur segar dan mana sayur zaman purba. Serba salah dia jadi anak buah Bu Kelly, kerjanya nipu tapi gajinya tetap kecil. Besok-besok borong lagi ya sisa sayuran busuk di sini biar lapak saya cepat bersih. Makasih banyak Pak, tolong doain usaha catering kami lancar jaya ya Pak. Udah gak usah banyak ngomong kamu Rian, cepetan jalan, mau belanjaan ini balik ke mobil. Capek banget badanku, rasanya mau copot. Kerja tiap hari bukan bikin kaya, malah bikin jantung mau copot gara-gara bohong terus. Setuju banget Siska. Kemarin juga aku sempat dengar tetangga sebelah cerita kalau minggu lalu ada tamu yang muntah-muntah habis makan catering kita. Katanya rasanya mirip sandal jepit. Jangan ngomongin muntah deh Siti, perutku langsung mulas kalau ingat tumpukan makanan sisa kemarin yang disimpan di gudang pendingin. Hah? Kamu beneran lihat makanan sisa itu numpuk di gudang pendingin, Tono? Parah banget dong kalau besok bener-bener disajiin ke pesta besok. Parah pakai banget Siska, baunya aja udah bikin bulu kuduk berdiri. Mirip aroma kaos kaki ini kalau tamu-tamu pada keracunan massal. Alamat kita semua bakal diarak warga pakai obor keliling kota. Ya ampun, kalau sampai digerebek warga, kenapa sih kita betah banget kerja di tempat penipuan begini? Mau gimana lagi Siti, lapangan pekerjaan susah dicari. Kalau keluar nanti kita mau makan apa? Makan batu? Diam, coba denger deh, itu kayak suara sepatu Bu Kelly. Cepet pura-pura baca brosur. Brosur promosinya bagus banget ya. Kalian bertiga ini malah asik ngobrol gosip gak jelas ya. Kerjaan numpuk malah pada nongkrong. Dengerin ya, awas kalau sampai ada yang berani bocorin rahasia dapur keluar, aku pecat detik ini juga tanpa pesangon. Siap Bu, kami cuma lagi mendiskusikan strategi pemasaran brosur kok. Tenang aja Bu. Hampir aja nyawaku melayang dimakan macan betina. Untung kita nggak ketahuan lagi ngomongin gudang pendingin. Lihat nih Tono, harta karun kita masih tersimpan utuh dan membeku dengan sempurna. Ampun Bu, ini mah bukan harta karun tapi fosil purba. Baunya aja nusuk hidung kayak belerang kawah gunung Bu. Jangan ngawur kamu. Ini namanya daging pilihan sisa kemarin yang masih layak edar. Bu, itu label tanggal kadaluarsanya aja udah dicopot gara-gara kelamaan di kulkas. Tamu undangan yang makan ini bisa langsung masuk UGD Bu. Kamu itu dengerin bos kamu. Tugas kamu sekarang ambil kotak daging pesta 5 hari lalu, terus angkut ke meja dapur sebelum matahari terbit. Duh Gusti, ampunilah dosa hamba yang terpaksa jadi kuli panggul makanan fosil ini. Kalau aku keracunan, tolong kirimkan ambulan jenazah ya Bu. Nggak usah lebay kamu Tono. Udah cepet bawa kotak itu ke dapur sekarang sebelum anak-anak yang lain pada datang.
Duh, berat banget ini kotak. Isinya daging apa batu nisan sih? Rasanya punggungku mau patah jadi dua. Kalau sampai tamu-tamu di pesta nanti pada keracunan massal, hamba tolong, ampun ya Allah. Ini semua gara-gara dipaksa sama Bu Kelly yang keras kepala. Hei Tono, jangan banyak ngedumel mulu deh. Cepet jalan yang benar. Jangan sampai kotaknya jatuh atau tumpah. Kalau sampai tumpah, awas ya, gaji kamu bulan ini aku potong. Ampun Bu, jangan potong gaji lagi dong. Nanti anak istriku di rumah cuma bisa makan angin sama doa doang. Lagian ini baunya makin lama makin menyengat hidung. Mirip bau kaos kaki. Udah gak usah pedulin baunya. Yang penting nanti kelihatan baru kalau udah dibumbuin lagi. Bukain cepet pintunya. Pagi-pagi buta begini udah harus nyetir mobil box. Rasanya punggungku mau copot gara-gara semalam kurang tidur. Udahlah Rian, gak usah banyak ngedumel mulu kayak ibu-ibu. Yang penting tugas kita antar baki makanan ini sampai ke meja prasmanan dalam gedung dengan selamat sentosa. Selamat pagi Mas, sebentar ya, saya harus periksa dulu izin masuk kendaraan box catering ini sesuai aturan protokol gedung. Silakan diperiksa dengan teliti Pak Satpam, dijamin isinya lengkap. Bau apa ini? Kok agak asem-asem gimana gitu ya, kayak aroma bangkai tikus. Oh, itu aroma bumbu rempah khas catering kami Pak, sengaja diracik super pekat biar rasanya meresap sampai ke tulang sumsum. Oh, bumbu rempah, ya udah silakan bongkar muatannya ke gerobak dorong, tapi jangan sampai bikin heboh para tamu penting di dalam ya. Siap laksanakan Pak Komandan. Kami pastiin bagi makanan ini meluncur mulus ke dalam gedung. Ayo cepet Rian, keburu kebergok nanti. Siska, lihat deh dekorasi meja prasmanannya, estetik dan elegan banget kan? Cocok buat pameran-pameran kuliner bintang 5. Estetik sih iya Bu, tapi kalau tamu-tamu nanti pada nyium aroma asam dari baki gimana? Mulutmu itu ya, kalau ngomong bikin jantungan. Udah pasang senyum paling manis. Tuh lihat, pasangan pengantinnya udah mau jalan ke sini. Bu Kelly, tampilan hidangannya menggugah selera banget ya. Iya sayangku, aku yakin 100% makanan catering Berkah Jaya ini bakal bikin semua tamu undangan kekenyangan dan ketagihan. Puji syukur kalau pengantin ganteng dan cantik suka. Kami dari catering Berkah Jaya selalu menyajikan hidangan dengan cinta suci dan bahan-bahan pilihan paling top sedunia. Cinta suci dari Hong Kong, isinya aja sisa hajatan minggu lalu yang dipanasin pakai air doa. Terima kasih banyak ya Bu Kelly, udah bantu kesuksesan acara resepsi pernikahan kami dengan menu makanan mewah begini. Sama-sama pengantin tersayang, sebentar lagi jamuan makanannya bakal dibuka. Siap-siap aja nikmati kelezatan makanan dari tim kami ya. Bu, itu lihat waktunya mulai acara. Mending kita mundur dari sekarang sebelum kena azab. Wow, lihat tuh, kelihatannya enak banget dagingnya. Untung kita datang pas banget jam makan siang. Perutku udah mulai keroncongan dari tadi. Bener, aromanya menggoda walau agak aneh dikit. Ayo cepat ambil sendoknya sebelum kehabisan sama rombongan sebelah. Silahkan disantap sepuasnya Bapak Ibu, dijamin lidah kalian bakal bergoyang. Duh, kok perasaanku mendadak gak enak ya. Jantungku rasanya mau copot, kayak mau ada meteor jatuh. Sini aku ambilin daging rendang super empuknya buat kamu sayang. Pasti lembut banget kalau digigit. Ya ampun Gusti, kok dagingnya mendadak mengeras jadi batu begini?
Astaga, makanan sisa kemarin mendadak membatu. Wah, gila beneran jadi batu. Ini catering apa toko bangunan sih? Kok nyiapin hidangan hajatan pakai batu kali? Hah? Gak mungkin. Kenapa makanan mahalku bisa berubah jadi batu keras begini di depan para tamu? Bu Kelly, cepat lihat ke meja prasmanan utama sana. Ada tulisan aneh bermunculan di setiap wadah makanan batu itu. Bu Kelly, lihat nih tulisan di baki makananmu. Sisa pesta 3 minggu lalu sama sisa hajatan bulan kemarin. Kamu ini niat jualan makanan yang sehat gak sih, ha? Ampun, Bapak Ibu, pasti ada yang mau menjahili usaha cateringku. Sumpah demi itu makanannya baru aku masak. Duh, Bu Kelly, ngapain masih bohong sih? Udah jelas banget itu bukti azab terpampang nyata di baki batu kayak papan pengumuman di kelurahan. Mati aku, mati. Bisa-bisa kita bertiga dipukulin masa pakai piring batu itu. Penipu licik, kamu sengaja ya kasih makanan basi sisa hajatan lama buat acara pernikahan mewah keluarga kami biar untung banyak. Kurang ajar banget sih jadi pengusaha. Jangan hakimi aku, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku hilaf karena tergiur cuan melimpah tanpa modal. Tolong jangan laporin aku ke kantor polisi. Kasihan nasib cicilan ruko cateringku, Pak, Bu. Pak Dharma, ayo kita kabur sekarang juga lewat pintu belakang sebelum masa ngamuk. Hayo kabur, nyawa lebih berharga daripada gaji catering maut ini. Untung kita bisa lolos dari amukan massa. Kalau telat sedetik aja, kepala kita mungkin udah ditukar sama baki batu prasmanan Bu Kelly. Sumpah iya, aku malu banget rasanya mau di pasir jalanan gara-gara kerja sama Bu Kelly yang hobi ngasih makanan sisa. Nama baik kita ikut hancur tanpa sisa. Makanya dari awal aku udah bilang kerja di tempat Bu Kelly itu ibaratnya nyari tiket gratis ke neraka jahanam. Gajinya kecil tapi dosanya segunung Himalaya, bikin darah tinggi tiap hari. Dah, nggak usah diratapi lagi nasib sial itu, kawan-kawan. Kartu identitas pegawai penipu ini mending kita buang jauh-jauh ke comberan biar hidup kita kembali suci tanpa noda. Benar kata Tono, anggap aja pengalaman kemarin itu sebagai pelajaran hidup paling mahal biar besok-besok gak salah pilih bos yang serakahnya setengah mati. Iya, Kakak Meong mau menawarkan keripik kaca dan baseng yang super enak ini. Ini tuh dibuat dari bahan premium, bukan dari bahan sisaan. Caranya gampang kalau mau beli, tinggal tap gambar layar ini sekarang juga. Banyak promo dan gratis ongkirnya. Jangan sampai kehabisan ya. Ngomong-ngomong soal masa depan, pesanan taksi online yang dipesan Tono tadi udah sampai belum di depan gerbang? Kakiku udah pegel banget dari tadi berdiri di sini. Itu dia, mobil taksi online warna hitamnya baru belok masuk. Cepat kita serbu sebelum diserobot tamu pesta yang ngamuk. Ayo masuk, aku udah enak banget cium bau-bau sisa hajatan dari gedung resepsi ini. Silakan masuk tuan-tuan dan nyonya-nyonya mantan budak korporat curang. Kita tinggalkan tempat sial ini selamanya. Gawat darurat banget ini nasib dompetku. Semua keuntungan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun ludes, gak tersisa buat ganti rugi hajatan kemarin. Kalau begini caranya aku bisa bangkrut jadi pengemis jalanan. Hei, Bu Kelly, jangan coba-coba sembunyi kamu di balik meja itu. Mana uang pembayaran utang ruko dan ganti rugi pelanggan yang udah kamu janjiin minggu ini? Ampun, ampun. Penagih hutang yang terhormat, kasih aku waktu sebentar lagi. Sumpah, saat ini uangku bener-bener bersih tanpa isi alias ludes.
Alasan aja penipu, gak ada waktu tambahan lagi. Kalau hari ini kamu gak bisa lunas semua tagihan ini, terpaksa ruko catering kamu ini aku sita buat ganti rugi. Jangan disita dong rukonya, Pak. Mau ditaruh di mana muka aku kalau ngungsi? Tolong beri aku belas kasihan sedikit aja. Belas kasihan apa lagi? Kamu sendiri yang gak punya belas kasihan. Waktu kasih makanan basi ke hajatan ke tamu-tamu gak berdosa. Rasain akibatnya sekarang. Sumpah, aku nyesel banget setengah mati. Kenapa dulu aku serakah banget pengen punya untung banyak. Pikirin aja sendiri penyesalanmu di dalam ruko kosong ini. Besok pagi aku balik lagi bawa truk derek buat angkut semua barang. Jangan ambil semuanya, Pak. Tolong. Sial banget nasibku. Sekarang aku harus sembunyi di bekas gudang belakang sebelum orang-orang datang menagih lagi. Duh, Gusti Allah yang Maha Kuasa, kenapa nasibku bisa hancur lebur kayak kerupuk disiram air comberan begini? Semua hartaku ludes, pegawai pada kabur, ruko mau disita pun lagi hutang. Rasanya kepalaku pusing 7 keliling. Mending aku jadi patung batu aja sekalian biar gue bisa bayar utang. Astaga naga, kenapa tanganku mendadak keras membatu? Jangan-jangan ini asap beneran gara-gara aku sering kasih makanan basi ke pelanggan setia. Ampun, jangan jadiin aku monumen prasmanan. Aku masih mau hidup buat belanja daster baru. Tolong, siapapun tolong lepaskan aku dari kutukan batu ini. Kakiku udah gak bisa digerakin. Rasanya kaku banget kayak pilar jembatan penyeberangan. Jangan hukum aku di meja prasmanan abadi. Aku janji bakal jualan sayur asam jujur seumur hidup. Aduh, rasanya dingin banget jadi batu tanpa selimut. Mbah Asri, Mbah lagi pegang uang kan? Pokoknya sekarang Mbah harus pinjami aku uang. Nak Maya kok datang-datang langsung membentak begitu? Ada apa ini? Gak usah banyak tanya deh Mbah, aku lagi butuh uang banyak hari ini. Mbah kan pensiunan, simpanan Mbah pasti masih banyak di dalam rumah kan? Sini pinjamkan dulu ke aku. Aduh, Nak Maya, Mbah tidak ada simpanan lagi. Uang di amplop ini cuma tinggal satu-satunya buat Mbah beli obat rutin besok ke puskesmas. Loh, Maya, kamu kenapa datang-datang nangis begini? Ada masalah apa? Coba duduk dulu, makin panik nanti kalau berdiri terus. Maya, ada apa ini? Kok siang-siang begini menangis sesegukan? Ayo duduk dulu, ditenangkan pikirannya. Alexa, tolongin aku, benar-benar tidak tahu lagi harus minta bantuan ke siapa kalau bukan ke kamu. Cuma kamu sahabat aku yang paling baik dan paham keadaan aku sekarang. Iya, tenang dulu Mai, tarik napas pelan-pelan. Coba cerita ke aku dan ibu, ada apa sebenarnya? Kok sampai sedih dan panik banget begitu? Ada kebutuhan mendesak banget Lexa. Orang rumah lagi ada masalah keuangan berat. Dan kalau tidak diselesaikan hari ini juga, aku nggak tahu harus bagaimana. Keluarga aku bisa kena masalah besar. Aku butuh uang lumayan banyak, tapi aku sudah keliling cari pinjaman dan tidak ada satu orang pun yang mau bantu aku. Emangnya butuh uang berapa Namaya? Masalah keuangan di rumah itu maksudnya buat apa ya? Masa keluarga besar kamu gak ada yang bisa bantu sama sekali? Bu, ini urusan mendesak banget dan gak bisa ditunda sampai besok. Aku butuh sekitar 5 juta rupiah, Bu. Kalau hari ini gak ada, aku benar-benar bingung mau taruh di mana muka keluarga aku. Aduh, kasihan banget kamu Mai, tapi aku sendiri tidak pegang uang tunai sebanyak itu sekarang. Yang ada cuma uang tabungan aku di rekening. Itu pun sebenarnya mau aku pakai buat persiapan biaya keperluan aku beberapa bulan ke depan. Tolong banget Lex, pinjemin aku seluruh tabungan kamu itu dulu. Aku janji cuma pakai sebentar aja, cuma 1 bulan.
Nanti pas gajian bulan depan langsung aku transfer balik semuanya tanpa kurang 1 rupiah pun. Aku bersumpah Lex, aku tidak bakal ingkar janji sama sahabat sendiri. Ibu juga bisa pegang janji saya. Alexa, pikir-pikir dulu nak, itu kan uang tabungan kamu yang kamu kumpulkan susah payah. Jangan asal kasih begitu aja, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Tapi kasihan Bu, Maya kan sahabat Alexa dari lama. Dia kelihatan kepepet banget. Alexa tidak tega kalau tidak bantu. Nak Maya, uang tabungan Alexa ini penting banget buat masa depannya. Kamu benar-benar janji ya, sebulan lagi bakal dikembalikan utuh. Jangan sampai kebaikan Alexa ini malah dibikin susah nantinya. Iya Bu, saya janji demi Allah 1 bulan dari sekarang tanggal yang sama uangnya pasti sudah kembali utuh ke rekening Alexa. Saya nggak akan pernah mengecewakan Alexa dan Ibu. Ya udah, karena kamu sahabat aku dan kelihatan lagi kepepet banget, aku bantu ya Mai. Aku ambil HP aku di dalam dulu ya, langsung aku transfer sekarang semua uang tabungan aku ke kamu. Ingat ya Maya, utang itu janji dan kepercayaan, dijaga baik-baik kepercayaan anak ibu. Iya Bu, terima kasih banyak. Alexa, terima kasih banyak ya. Kamu memang sahabat terbaik aku. Janji sebulan lagi langsung aku bayar lunas. Wah, Maya banyak banget belanjaan hari ini. Perasaan minggu lalu kamu cerita lagi hemat-hematnya. Itu kan minggu lalu. Ya biasalah, kalau ada rezeki lebih, buat apa ditahan-tahan? Hidup kan cuma sekali, masa nggak menikmati hasil? Bentar deh, ini kan tasnya yang kemarin baru rilis itu kan. Harganya mahal banget loh ini. HP kamu juga ganti baru lagi. Iya dong, gimana? Bagus kan? Menurut aku sih, tas keluaran lama udah nggak zaman lagi dipakai nongkrong. HP yang kemarin juga layarnya kekecilan, jadi sekalian aja aku ganti yang paling canggih. Hebat ya kamu, padahal setahu aku keuangan kamu lagi nggak stabil. Dapat suntikan dana dari mana nih? Halah, tenang aja, uang itu perkara gampang, nanti juga bisa dicari lagi. Yang penting sekarang tuh penampilan dan gaya hidup tetap nomor 1. Pas ketemu orang-orang biar nggak ada yang meremehkan kita. Tapi tagihan atau kewajiban lain tidak menumpuk tuh Mai. Aman lah, urusan itu bisa dipikir belakangan. Yang penting hari ini senang-senang dulu. Halo Maya, kebetulan banget ketemu kamu di sini. Lagi santai ya? Alexa, iya nih lagi jalan-jalan cari angin aja. Kamu sendiri dari mana? Aku tadi habis dari luar, terus gak sengaja lihat kamu. Maya, maaf banget ya kalau aku memotong waktu bersantai kamu. Aku cuma mau membicarakan soal pinjaman uang waktu itu. Aduh, Alexa, baru juga ketemu, masa langsung bahas uang sih? Kamu nggak lihat aku lagi menikmati waktu di sini? Iya, maaf banget, tapi ini kan udah lewat dari 1 bulan sesuai janji kamu kemarin. Jujur aku sekarang lagi ada kebutuhan mendesak juga buat bayar keperluan harian. Kamu ada uangnya sekarang atau mungkin bisa dicicil dulu sedikit? Apa-apaan sih kamu ini, Lex? Datang-datang langsung nagih kayak gini. Kamu nggak punya etika ya? Lagi pula uang kamu itu nggak bakal hilang kok. Kenapa harus dikejar-kejar terus sih? Seperti aku mau kabur aja. Loh, Maya, kok kamu malah marah-marah begitu? Aku kan nagihnya baik-baik, bicaranya juga pelan-pelan. Kemarin kamu sendiri yang bilang dan bersumpah bakal kembalikan sebulan lagi. Alasan aja kamu itu ternyata pelit banget ya jadi orang. Cuma masalah uang segitu aja ditagih-tagihin terus. Gak punya rasa iba sama sekali sama teman sendiri. Dasar teman gak tulus. Kamu kenapa, Mai? Dari tadi kok lemes banget, mukanya dilipat begitu? Aku sebenarnya males mau cerita, tapi dada aku rasanya sesek banget kalau dipendam sendirian. Aku nggak nyangka aja ada orang yang sejahat itu sama aku.
Memangnya ada apa sih Mai? Cerita saja, siapa tahu kita bisa bantu. Kalian kenal Alexa kan? Kemarin gak sengaja kita ketemu di taman. Tiba-tiba aja dia menghampiri aku terus marah-marah di depan banyak orang. Dia teriaki aku dan tuduh aku macam-macam. Ah, serius kamu, Mai? Padahal kelihatannya si Alexa itu pendiam dan lembut banget loh orangnya. Iya, itu kan kelihatannya aja. Aslinya galak dan gak punya hati. Aku kan lagi ada musibah. Keuangan aku benar-benar lagi jatuh. Tapi dia malah memanfaatkan keadaan itu buat mempermalukan aku di depan umum. Dia sengaja cari alasan biar orang-orang mengira aku ini jahat. Aduh, kasihan banget kamu Mai, kok dia tega banget ya. Harusnya kan kalau sama teman bisa lebih mengerti dan toleransi. Iya, makanya dia itu cuma pencitraan aja di depan orang-orang selama ini. Aslinya mah pelit dan gak pernah tulus kalau berteman. Pokoknya kalian harus hati-hati ya sama dia. Jangan sampai nasib kalian seperti aku. Aduh, terima kasih ya, Mai, sudah kasih tahu. Kita jadi tahu sifat aslinya Alexa sekarang. Udah, kamu sabar aja. Kamu nggak usah temenan sama dia lagi. Masih banyak yang mau temenan sama kamu. Halo kalian, gak menyangka bisa ketemu di sini. Lagi pada belanja kebutuhan mingguan ya? Iya, kalian kenapa? Kok mukanya pada ditekuk gitu? Ada masalah di tempat kerja ya? Tidak apa-apa kok, kita cuma lagi sibuk saja. Tidak ada waktu buat mengobrol. Oh gitu ya. Minggu depan kan ada acara kumpul-kumpul rutin kita. Kalian ikut kan? Biar nanti aku yang siapkan makanannya. Gak usah repot-repot Lex. Kita tidak yakin mau datang kalau ada kamu. Mending kamu simpan aja kebaikan kamu itu buat diri sendiri. Loh, kenapa bicaranya jadi seperti itu? Apa aku ada salah sama kalian? Ayo pindah lorong saja, malas dekat-dekat sama orang yang manis di depan tapi jahat di belakang, pura-pura tulus, padahal suka mempermalukan teman sendiri. Iya, yuk, keburu mood aku makin rusak. Kenapa semua orang jadi berubah begini ya ke aku? Apa yang sebenarnya Maya katakan ke mereka sampai mereka sebenci ini sama aku? Permisi Bu, boleh saya minta tolong sebentar? Maya, kenapa ini kok mukanya sedih banget sampai matanya sembab begitu? Saya lagi bingung banget Bu. Bener-bener gak tahu lagi harus cari bantuan kemana. Anak saya di rumah lagi butuh biaya sekolah mendesak hari ini juga. Kalau tidak dibayar sekarang, dia nggak boleh ikut ujian Bu. Aduh, kasihan banget. Tapi aduh, gimana ya Nak Maya? Warung ibu dari kemarin lagi sepi banget ini. Modal buat muter barang aja masih kurang. Tolong banget Bu, sedikit aja nggak apa-apa. Seadanya uang di kasir ibu dulu. Saya kasihan sama anak saya. Nanti begitu dapat kiriman uang minggu depan, janji deh langsung saya kembalikan utuh ke ibu. Minggu depan bener ya dikembalikan. Ibu soalnya harus bayar setoran barang juga ke distributor. Iya Bu, saya bersumpah. Mana mungkin saya tega membohongi ibu yang sudah baik mau menolong saya. Tapi tolong bantu saya kali ini aja ya Bu. Ya udah, bentar ibu ambilkan uang simpanan warung di dalam ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu emang paling mengerti keadaan orang. Lumayan banget, gampang banget ternyata ya dapat uang dari orang-orang pemurah hati ini. Bisa dipakai salon dan belanja lagi. Aduh, pusing bener aku memikirkan uang pinjaman kemarin. Sampai sekarang belum balik juga. Memangnya ada apa? Siapa yang pinjam uang ke kamu? Si Maya itu loh, katanya bulan kemarin kepepet banget, butuh uang buat berobat saudaranya. Karena aku kasihan, ya aku kasih. Tapi pas tadi sore aku datangin rumahnya buat menagih. Malah dia yang lebih galak daripada aku.
Loh, serius kamu? Katanya dia marah-marah bagaimana? Dia malah bentak-bentak aku di depan rumahnya. Katanya aku ini tetangga yang tidak punya rasa iba, tega menagih orang yang lagi susah. Padahal aku lihat sendiri kemarin dia habis borong belanjaan barang-barang mewah. Aduh, ternyata kamu kena juga sama persis kejadiannya sama aku. Janjinya cuma seminggu, tapi pas ditagih malah aku dituduh mau jahatin dia. Pokoknya ada-ada aja alasannya biar tidak dibayar. Tunggu, berarti cerita soal Alexa yang katanya jahat dan suka mempermalukan Maya itu bohong dong. Ya jelas bohong besar. Alexa itu kan anak baik, tidak pernah neko-neko. Pasti Alexa ditagih uangnya. Terus Maya tidak terima, langsung bikin cerita karangan buat menjatuhkan nama baik Alexa. Wah, parah banget sih Maya ini. Sudah ditolong bukannya berterima kasih, malah korbannya difitnah habis-habisan. Kita harus peringatkan warga yang lain ini. Jangan sampai ada yang tertipu lagi sama tangisan palsunya. Setuju, orang seperti Maya kalau dibiarkan makin menjadi-jadi, melarikan diri dari tanggung jawabnya. Mbah Asri, Mbah lagi pegang uang kan? Pokoknya sekarang Mbah harus pinjami aku uang. Nak Maya kok datang-datang langsung membentak begitu? Ada apa ini? Gak usah banyak tanya deh Mbah, aku lagi butuh uang banyak hari ini. Mbah kan pensiunan, simpanan Mbah pasti masih banyak di dalam rumah kan? Sini pinjamkan dulu ke aku. Aduh, Nak Maya, Mbah tidak ada simpanan lagi. Uang di amplop ini cuma tinggal satu-satunya buat Mbah beli obat rutin besok ke puskesmas. Kalau ini diambil, Mbah tidak bisa berobat. Aduh, Mbah nggak usah banyak alasan deh, cuma buat beli obat aja, masa sampai habis sebanyak itu? Lagi pula Mbah kan udah tua nih, nggak usah banyak gaya-gayaan berobat segala. Nanti kalau aku ada rezeki, baru aku ganti. Jangan, Nak Maya, kasihanilah Mbah yang sudah renta ini. Duh, sini deh, lama banget, pelit banget jadi orang tua. Nah, begini kan selesai. Ingat ya Mbah, jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau nggak mau aku beritahu orang-orang kalau Mbah itu pelit juga. Nak Maya tunggu sebentar, Nak. Aduh, apalagi sih Mbah? Kenapa malah mengikuti aku sampai ke sini? Gak malu dilihat orang-orang? Mbah, mohon Nak, kembalikan sedikit saja uang di amplop itu. Mbah benar-benar butuh buat beli obat tensi dan jantung sore ini. Kalau gak diminum, badan Mbah lemes banget. Bisa diem gak sih? Cerewet banget dari tadi. Baru juga uangnya dipegang sebentar udah ditagih-tagih seperti orang dikejar utang. Mbah ini sengaja ya mau bikin aku malu di tengah lapangan begini? Bukan begitu, Nak Maya. Mbah kan cuma minta Mbah. Janji Nak Maya tadi kan cuma pinjem kalau ada sisanya, tapi itu diambil semua. Alasan aja, dasar tua bangka nggak tahu diri. Sudah dibantu dipegangkan uangnya biar nggak hilang, malah dituduh yang enggak. Lagi pula orang tua seperti Mbah ini harusnya banyak bersedekah, bukan malah pelit dan perhitungan begini. Pergi sana, jangan ganggu jalanku lagi. Lihat ini, tebal banget kan? Susah-susah amat dipikirkan. Ternyata cari uang itu gampang sekali. Orang-orang di kampung ini emang bodoh dan gampang banget dimanfaatkan. Tinggal pasang muka sedih sedikit, menangis buatan, langsung deh pada kasihan dan kasih uangnya. Apalagi si Alexa polos banget jadi orang. Mau-mauan kasih semua uang tabungannya ke aku tanpa jaminan. Masa bodoh lah sama yang namanya utang. Lagi pula siapa suruh mereka percaya sama aku? Emangnya mereka mau menagih kemana coba? Kalau mereka makin berani menagih, tinggal aku fitnah lagi aja seperti si Alexa, bikin cerita kalau mereka yang jahat. Beres kan?
Yang penting sekarang aku bisa beli baju baru, perawatan, dan makan enak di kafe. Peduli setan sama obatnya Mbah Asri atau uang tabungannya si Alexa. Dunia ini kan siapa yang pintar, dia yang menang. Hei, tunggu! Jangan lari ya kamu! Mana uang yang kamu pinjam dan uang basring sama keripik kaca yang kamu pesan? Nih, lihat ini pesanan kamu yang kedua. Saya tahu ya, beli basring dan keripik kaca yang enak ini tuh gampang belinya, tinggal tap gambar di layar. Tapi bukan berarti kamu bisa ngutang, nggak ada sistem ngutang ya, bayar sekarang juga. Aduh, Mbak Koko, jangan sekarang dong, saya beneran belum punya uangnya. Pesanan saya di cancel aja ya, maaf ya Mbak, saya buru-buru. Hei, jangan lari kamu, bisa-bisanya ya dia kayak gitu. Loh, kok dompet ini nggak bisa dilepas dari tangan aku? Hah, kenapa ini? Aduh, tolong, kenapa merekat begini sih? Lengket banget seperti dilem, lengket banget kulit aku. Au, berat banget, tolongin aku, tangan aku rasanya mau patah. Ada apa itu? Kenapa si Maya berteriak-teriak di tengah jalan? Lihat itu, tangannya menempel di dompetnya sendiri. Dia tarik-tarik dari tadi tapi nggak bisa lepas. Maya, kamu kenapa, Mai? Kok sampai menjerit-jerit begitu? Kalian jangan cuma berdiri menonton aja dong, cepet bantulah tarik dompet ini. Tolongin aku, dasar warga nggak berguna, bukannya bantu malah ngeliatin aja. Ampun, sakit banget, aduh, lutut aku sakit, tangan aku seperti dijepit batu besar. Tolong, aku nggak kuat lagi. Aduh Gusti, itu kan dompet berisi uang yang tadi direbut dari Mbah. Ini pasti azab, dia makan uang hasil menipu dan menzalimi banyak orang, makanya diberi balasan langsung sama Tuhan di depan kita semua. Maya, hentikan amarah dan makian kamu. Sadarlah, ini adalah teguran langsung dari Tuhan atas perbuatan kamu selama ini. Kamu sudah sangat zalim kepada orang-orang yang justru berniat baik menolong kamu. Pak Ustadz, sakit banget Pak Ustadz. Tangan aku rasanya mau remuk, lutut aku nggak bisa berdiri. Tolong saya Pak Ustadz. Tolong itu tidak datang dari manusia, tapi dari niat tulus kamu untuk bertobat. Hutang itu adalah amanah yang wajib kamu kembalikan, bukan alasan untuk memusuhi atau memfitnah orang lain. Minta maaflah kepada mereka yang sudah kamu sakiti. Aku ngaku salah, aku ngaku dosa Pak Ustadz. Selama ini aku sudah bohong, aku fitnah Alexa yang tidak-tidak. Padahal Alexa orang paling baik yang mau bantu aku. Aku juga merebut uang Mbah Asri dan membohongi warga yang lain. Alexa, maafkan aku udah jahat banget sama kamu, Mbah Asri. Maafkan Maya ya Mbah, uang kalian cuma aku pakai foya-foya buat beli barang mewah. Aku janji, aku bersumpah bakal jual semua barang-barang mewah aku, tas aku, HP aku, semuanya buat melunasi seluruh hutang aku sampai lunas. Hah, terlepas, tangan aku udah bisa digerakkan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sudah maafkan kamu dari awal, Maya. Yang penting sekarang kamu benar-benar sadar dan mau berubah. Jangan pernah ulangi perbuatan seperti ini lagi ya. Jadikan peristiwa hari ini sebagai pelajaran berharga untuk kita semua. Utang adalah amanah yang harus dipenuhi. Siapa saja yang memanfaatkan kebaikan orang lain dan membalasnya dengan kemarahan, pada akhirnya akan menerima azab yang mempermalukan dirinya sendiri.